Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 26. Apakah kepalamu terbentur sekeras itu? Sinar matahari fajar perlahan merayapi daratan, dan lelaki yang tak sadarkan diri sepanjang malam akhirnya terbangun pada saat itu. Namun, saat dia membuka matanya, pemandangan yang sangat aneh terlihat di matanya. Seorang pengemis kecil berpakaian compang camping duduk dalam posisi lotus di sampingnya, tubuhnya berlumuran darah, dan meskipun baunya masih menyengat, darahnya telah mengering sepenuhnya. Dia tidak dapat mengenali wajah pengemis kecil itu karena wajahnya berwarna hijau tua, seperti dia telah mengoleskan obat padanya. Melihat pengemis kecil itu memegang belati di tangannya, dan tatapannya menatap ke depan, lelaki itu berbalik dan mengikuti tatapan pengemis kecil itu dan apa yang dilihatnya membuatnya menyipitkan matanya dengan waspada. Di samping 3 bangkai serigala yang sudah membeku tepat di hadapan pengemis kecil itu, pada jarak sekitar 3 meter dari mereka, sekitar 10 ekor serigala abu-abu dengan rahang yang menganga lebar tengah duduk di atas kaki belakang, dan mata mereka tengah mengawasi mereka dengan penuh nafsu. Feng Jiu menoleh sedikit, kebetulan bertemu pandang dengan mata pria itu, yang dipenuhi rasa terkejut sekaligus bingung atas apa yang tengah terjadi. Awas! Pria itu tiba-tiba berteriak kaget, matanya terbelalak ngeri saat melihat serigala abu-abu itu melompat ke arah pengemis kecil itu. Dalam keadaan panik, dia secara refleks mencoba berdiri tetapi gerakan besar itu merobek luka di perutnya dan dia mengerang sebelum jatuh kembali ke tanah, di mana darah terlihat merembes keluar melalui lukanya lagi. Mendengar teriakan pria itu, Feng Jiu sudah berbalik, melompat dengan lincah berdiri dengan satu gerakan cepat sementara tatapannya yang dingin tertuju pada serigala abu-abu itu. Dia melihat serigala yang melompat mendekatinya dan dia langsung berjongkok dan berguling, belatinya mengiris udara di atasnya. Sezak. Melolong. Belati itu ditusukkan dengan kuat serta memotong perut serigala itu dengan sangat dalam. Serigala itu melolong kesakitan dan saat lompatannya membawanya maju, ia terus melesat di udara menuju pria yang telah jatuh ke tanah, matanya yang kejam membelalak menatap pria itu dengan tak tergoyahkan. Ia jatuh ke tanah dan tubuhnya bergerak cepat, rahangnya yang besar bergerak sedikit, sebelum napas terakhirnya meninggalkan tubuh berbulu besar itu. AROOOL. Serigala abu-abu lainnya mulai gelisah saat mereka mengangkat kepala sambil melolong panjang. Serigala-serigala itu mulai mencakar tanah, rengekan pendek terdengar dari tenggorokan mereka. Mata mereka yang lapar dan haus darah terus menatap Feng Jiu dengan putus asa, dan mereka tidak berani menyerbu dengan gegabah. Feng Jiu dengan cepat bangkit berdiri dalam satu gerakan sementara tatapannya yang dingin menatap serigala-serigala abu-abu itu sekali lagi. Tampak seperti iblis jahat dengan rasa haus darah yang tak terpuaskan, bibirnya melengkung dan berkata, "Jika kalian masih memilih untuk tinggal di sini, aku akan membunuh kalian semua." Tatapannya yang dingin menyapu mereka, akhirnya tertuju pada serigala besar yang berdiri di lereng yang jaraknya sedikit lebih jauh, pemimpin kawanan serigala itu. Tampaknya benar-benar merasakan kehadiran ancaman yang kuat di hadapan mereka, serigala yang lebih besar itu menatap Feng Jiu sejenak, sebelum mengangkat kepalanya untuk melolong panjang. Tidak lama kemudian, 10 serigala aneh yang mengepung manusia itu bangkit dan berlari menjauh. Lelaki itu menopang dirinya dengan siku, menatap dengan kaget dan tak percaya, matanya membelalak sebesar telur, wajahnya membeku karena terkejut. Feng Jiu menyeka belatinya hingga bersih pada bulu serigala sebelum menyingkirkannya. Ketika dia berbalik dan melihat ekspresi pria itu, dia tertawa acuh tak acuh dan berkata, "Baguslah kau sudah bangun. Kalau kau tidur lebih lama lagi, aku akan pergi." Dia berjalan ke samping dan duduk, menarik keluar tabung bambunya untuk minum air. Setelah menatap 10 serigala sepanjang malam, pikirannya menjadi sangat tegang dan dia tidak rileks sedikit pun. Saat dia menurunkan kewaspadaannya dan melakukan kesalahan sekecil apapun, dalam situasi itu, mereka bisa saja dicabik-cabik oleh serigala. Siapa? Siapa kau? Dia mungkin merasa takut dengan kejahatan Feng Jiu sebelumnya dan pria itu sekarang tergagap saat berbicara. "Mengapa kamu peduli siapa aku? Lalu siapakah aku?" Begitu kata-kata itu keluar dari mulut pria itu, tiba-tiba Feng Jiu yang kebingungan. "Apakah kepalamu terbentur sekeras itu? Kau bahkan tidak ingat siapa dirimu sendiri." Saat berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengulurkan tangannya untuk meraba bagian belakang kepala pria itu. Seperti yang diduga, benjolan besar telah membengkak di sana.